Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya yang mengunjungi saudara untuk ada di rumah-rumah saudara. Untuk saudara bisa beribadah dengan kami bersama Gereja Betel Indonesia, Gatsun yang ada di Hotel Grand Suri yang biasa kita bertemu di sana. Sekarang saya ingin mengunjungi saudara di rumah-rumah saudara dalam ibadah Jumat Agung. Saudara, bagaimana kabarnya? Luar biasa semua, amin. Saudara, mari Tuhan, apa pesan Tuhan di Jumat Agung ini? Terutama juga kita sedang menghadapi suasana yang lebih mencekam lagi dan sangat mencekam ini. Tetapi saya percaya saudara masih mempunyai iman, saudara masih mempunyai percaya, saudara masih bersama dengan Tuhan Yesus hari-hari ini untuk mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus mau memuji dan menyembah Engkau walaupun dalam keadaan apapun juga. Tuhan, terima kasih untuk hari ini di mana kami memperingati 2000 tahun yang lalu. Tuhan, Engkau harus menjalani semuanya ini sehingga Engkau disalibkan di atas kayu salib. Tetapi itu semuanya Engkau menyatakan telah selesai, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami setiap pagi, setiap hari di dalam hidup kami. Dan Engkau menuntun kami senantiasa terus dalam keadaan apapun juga Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, dalam situasi keadaan apapun juga Tuhan, Engkau menuntun kami, gereja Engkau, GBI Gatsun di Hotel Grand Suri ini, yang hari-hari ini kami akan beribadah di dalam rumah kami masing-masing untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Untuk masuk ke dalam doa, pujian dan penyembahan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Engkau berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan, dan Engkau yang mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita lihat apa pesan Tuhan hari ini untuk kita semuanya. Untuk di Jumat Agung ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Tetapi terlebih lagi kita akan menerima pesan Injil hari ini untuk supaya kita kuat menjalani hidup ini. Mari saudara kita baca dulu bagaimana Tuhan Yesus mati pada saat itu dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30 saja. Dengan perikopnya Yesus mati. Saya bacakan untuk saudara ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, sudahlah genap seperti ada yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicerupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengujukannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan seluruh pekerjaannya untuk saudara dan saya, untuk dunia ini, untuk supaya kita, orang-orang yang percaya, akan kembali ke rumah Bapa di surga pada saatnya nanti. Untuk supaya apa? Supaya kita dapat berhubungan lagi dengan Allah kita, dengan Bapa kita, pencipta kita. Itu yang paling terpenting di dalam hidup kita, saudara-saudara. Saudara akan dihubungkan kembali oleh Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Saudara akan merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saudara, sudah selesai. Sudah selesai ini menyelesaikannya susah nggak saudara? Menghadapi ketakutan nggak? Saudara, kalau saya tanya sekarang, kalau saya tanya kepada saudara, dan itu pertanyaan kepada diri saya, apakah kita semua takut? Dan saya jawab, ya, kita semua takut. Menghadapi virus ini, menghadapi pandemi ini, menghadapi wabah ini, semua kita ada di dalam ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu dia harus naik ke kayu salib lebih takut daripada keadaan kita saat ini. Coba kita satu-satu kita
kita runtutkan bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dengan ketakutan dan kesulitannya. Saudara, sulit sekali menyelesaikan apa yang dia katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Bayangkan saja saudara, kelahirannya. Pada waktu dia lahir, semua anak akan dibunuh. Yang umur 4 tahun ke bawah akan dibunuh. Dan terjadilah pembunuhan yang sangat besar saat itu. Melebihi mungkin yang mati pada saat ini mendapatkan wabah COVID-19 ini Tuhan. Banyak sekali pada saat itu yang dibunuh. Yesus dalam keadaan ketakutan walaupun pada saat dia masih kecil. Dan bagaimana orang tuanya ketakutan pada saat itu. Setelah itu lahir Yesus di Bethlehem, di kandang domba. Susah sekali. Saudara, hidup dalam keluarga tukang kayu. Saudara bisa bayangkan hidup dalam keluarga tukang kayu. Selama 12 tahun dia hidup. Baru dia dibawa ke bait Allah, menunjukkan mujizatnya, di mana dia dapat mengartikan Taurat yang Bapa berikan kepadanya. Saudara, dan setelah itu Tuhan Yesus hidup dari 12 tahun sampai dengan 30 tahun dalam keluarga tukang kayu. Umur 30 tahun dia berkelana sampai dia berkata, untuk kepalanya saja dia tidak punya tempat untuk membaringkannya. Selama 3 tahun dia berkeliling terus menerus. Tidak ada mobil, tidak ada wifi seperti sekarang, tidak ada internet, tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, tidak ada media medsos seperti sekarang ini. Semuanya tidak ada, saudara. Tetapi dia menjalaninya dengan sepenuh hatinya. Maukah saudara hari-hari ini menjalankan sepenuh hati apa yang dia firmankan, apa yang dia suruhkan kepada kita? Saudara, tidak ada semuanya. HP tidak ada, WA tidak ada, semua tidak ada. Tidak ada apa-apa. Kendaraan tidak ada, mobil tidak ada, semua tidak ada. Bahkan pada saat dia waktu melayani, dia akan ditangkap. Dia akan didorong dari sebuah gunung untuk masuk ke jurang. Tetapi dia dapat menghindarinya. Banyak lagi. Sampai dia disalibkan. Dengan takutnya dia menghadapinya. Seperti di Taman Getsemani. Bagaimana dia takut menghadapinya. Dia sangat sekali takut. Saudara, mari kita mengenang bagaimana keadaan Tuhan Yesus saat ini dibandingkan dengan keadaan kita saat ini. Kita masih bisa berhubungan dengan keluarga kita. Kita masih bisa di rumah menikmati hiburan dan yang lain-lain. Tetapi Yesus saat itu menderita untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara, ada pesan Injil pada waktu Yesus disalib. Kalau Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk menebus dosa kita semuanya. Semua kita sudah tahu bahwa Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Ini yang dinamakan Injil keselamatan, saudara. Injil keselamatan ini diberikan kepada dia untuk kita. Dia disalibkan di atas kayu salib dengan curahkan darahnya. Tetapi lebih lagi daripada itu, dengan bilur-bilurnya di atas kayu salib, dia menanggung semua sakit penyakit kita. Tapi ada yang lebih penting dari itu, saudara. Dia membawa full gospel, Injil sepenuhnya ke muka bumi ini. Ini yang saudara harus bisa mengerti hari-hari ini, supaya kita bisa tahu apa yang Yesus lakukan sehingga dia mau untuk menjalani semua salib sampai dia berkata, sudah selesai. Dia membawa Injil sepenuh ke dalam dunia ini. Saudara buka, saudara siapkan Alkitab saudara. Saudara siapkan juga roti dan anggur untuk saat ini. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, mari buka Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Saudara, siapkan juga pulpen, siapkan juga catatan saudara, buku catatan atau kertas atau apapun juga. Saudara catat supaya saudara bisa mengerti apa yang Yesus bawa ke dalam dunia ini. Dengan Yesus mati di atas kayu salib,
Dan dia berkata, sudah selesai. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, bukan Injil keselamatan, tetapi melebihi daripada itu, full gospel adalah Injil kerajaan. Apa arti Injil kerajaan? Ini yang akan kita renungkan hari-hari ini, supaya kita bisa mengerti apa yang Dia inginkan di dalam hidup kita. Ada dua Injil. Yang pertama Injil keselamatan, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dosa kita ditebus oleh Dia, sakit penyakit kita ditanggung oleh Dia. Tetapi lebih daripada itu, Injil kerajaan. Injil kerajaan adalah berita sukacita bahwa kerajaan surga telah datang ke bumi ini. Ini saudara yang paling penting. Saudara takut bagaimanapun juga, tapi saudara harus punya iman bahwa kerajaan surga telah datang ke dalam hidup saudara, ke dalam rumah tangga saudara, ke dalam bisnis saudara, ke dalam semua aspek kehidupan saudara. Kerajaan surga telah datang. Ini yang dinamakan Injil kerajaan yang Dia bawa ke muka bumi. Siapa yang bawa? Tuhan Yesus Kristus. Ini yang terpenting. Setelah kita menerima Injil kerajaan, karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar kepada kita. Apa artinya Injil kerajaan, saudara? Saya ingin terangkan lebih detail lagi kepada saudara. Saudara, bumi ini adalah perluasan dari kerajaan Allah. Jadi pada waktu itu, Tuhan Yesus Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang dalam satu wujud, yaitu Allah yang kita sembah, melihat bahwa Dia ingin memperluas kerajaannya, maka dibuatnya bumi. Taman Eden dibuat oleh Dia. Setelah itu Dia mengistimewakan makhluk ciptaannya yang mendiami perluasan kerajaan surga di muka bumi ini, yaitu Dia menciptakan Adam. Apa yang diistimewakan dari Adam? Semua yang dia ciptakan di dalam muka bumi ini hanya dengan firman-Nya. Dia berkata, jadilah tumbuh-tumbuhan, maka jadi. Jadilah binatang, maka jadi. Jadilah sungai, maka jadi. Tetapi Adam diciptakan oleh Dia dengan hembusan roh daripada Allah. Sehingga Dia memberikan kepada Adam, kepada kita semua sebenarnya, keturunan Adam untuk menguasai bumi ini. Siapa yang menguasai bumi ini? Siapa yang menguasai perluasan kerajaan Allah ini? Yaitu saudara dan saya. Saudara mau hari-hari ini menguasainya, sehingga kita tidak takut, kita tidak gentar menghadapi apapun juga, karena kita punya kuasa daripada Dia. Sehingga pada waktu Dia memberikan kuasa kepada kita, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita berdoa seperti ini. Matius 6 ayat 9 dan 10. Saudara buka Matius 6 ayat 9 dan 10. Kalau saudara tidak keburu membuka Alkitab saudara, saudara bisa dengarkan saya bacakan untuk saudara. Tetapi saudara catat. Matius 6 ayat 9 dan 10 berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Bisakah kita di bumi ini merasakan keadaan di surga? Kalau kita berdoa seperti ini dan dengan iman kita doakan, maka kita dapat merasakan, walaupun kita masih sementara hidup di dalam bumi ini, tetapi kita akan merasakan keadaan surga ini. Inilah saatnya kita semua merasakan mujizat Tuhan. Inilah saatnya kita bukan lagi diperantarai oleh apapun juga, oleh hamba Tuhan, oleh gembala saudara, oleh ketua komsel saudara, atau oleh siapapun juga. Tetapi saudara masing-masing pribadi lepas pribadi, hari-hari ini harus bisa berdoa, jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di surga.
Di surga segalanya yang baik, tidak ada yang buruk, tidak ada sakit penyakit. Dan arti Injil untuk kita sekarang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus membawa kerajaan Allah atau kerajaan surga ke dalam dunia ini. Jadi pesan Injilnya, saudara, hari-hari ini, saudara harus bisa merasakan kerajaan surga, mujizat di dalam kehidupan saudara. Tidak usah kita meminta, Pak tolong doakan. Saya juga sudah susah untuk mendoakan saudara satu persatu saat ini. Pak tolong urapi saya. No. Saudara harus berdiri dengan iman saudara, dengan kerohanian saudara sendiri, bahwa saudara bisa menerima mujizat itu. Amin. Amin. Maka saudara tidak usah lagi mengharapkan yang lain. Sekarang saatnya kita fokus kepada Dia, untuk kita menyatakan mujizat Dia di dalam hidup kita. Amin. Tuhan hanya membalikan tangannya saja, maka engkau akan disembuhkan, engkau akan dipulihkan, dan engkau akan diberkati. Saatnya, ayo semua, buka hatimu. Tuhan mengetuk di depan pintu hatimu, Dia mau masuk. Masalahnya, kita bukan bagaimana mencari Tuhan, tetapi masalahnya bagaimana kita membuka pintu hati kita untuk Tuhan masuk ke dalam kita. Wahyu 3 ayat 20. Saudara buka. Wahyu 3 ayat 20. Saudara catat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Maukah saudara hari-hari ini makan bersama dengan Yesus? Dia sedang mengetok di depan pintu hati saudara. Saudara tidak tinggal membukanya. Pertobatan hari-hari ini sangat dipentingkan. Kalau saya berkata pertobatan, saya bukan berkata untuk menyuruh saudara saja, tetapi kepada diri saya sendiri terlebih dahulu. Saya minta pertobatan kepada Tuhan. Setelah berjalannya 2-3 hari saya tidak keluar dari sejak tanggal Jumat, tanggal berapa saya? Tanggal 20 kalau tidak salah. Saya sudah tidak ke kantor, saya terakhir ke kantor tanggal 20 Maret, hari Jumat. Setelah itu saya merenungkan 21, 22 kita tidak bisa beribadah, mulai beribadah streaming. Dalam saat teduh saya, Tuhan berkata, kamu harus mengadakan pertobatan. Pertobatan apa Tuhan? Aku mau dinomorsatukan oleh Engkau. Saya bertobat, saya bersujud di bawah kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau selalu menolong aku. Kalau saudara dengarkan lagu ini, saudara akan mengetahui bahwa Dia selalu akan menolong kita. Dia mengetok pintu hati saudara, kita tinggal membukanya. Kita tinggal menyapanya. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kita tidak usah lagi meminta pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran atau apapun juga. No, tidak hari-hari ini. Saudara tinggal membuka hati saudara. Roh Kudus ada di dalam saudara. Saudara sapa Roh Kudus. Good morning Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi. Saudara dibangunkan jam 4 pagi. Dalam mesbah pribadi saudara. Saudara sapa Dia. Supaya kerajaan Allah terjadi di dalam hidup saudara. Apakah kerajaan Allah itu? Roma 14 ayat 17. Saudara buka Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang akan inti yang akan saya berikan kepada saudara hari-hari ini. Supaya saudara dapat merasakan, terjadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Karena apa saudara? Karena kita hari-hari ini harus berfokus, sangat memerlukan Dia. Saat ini kamu semua memerlukan, bahkan sampai ke seluruh dunia banyak yang memerlukan Tuhan. Hayo buka hati kita. Inilah pertobatan besar akan terjadi pada saudara dan pada dunia ini. Saudara,
Buka hati saudara. Jika Anda ingin sukses, Anda ingin berhasil, Anda ingin berbahagia, maka nyatakanlah nilai kerajaan Allah dalam seluruh aspek hidup Anda. Pesan untuk masa sekarang, ini adalah tahun goncangan. Apa yang sudah saudara rasakan, bagaimana agar kita tidak tergoncangkan? Yang pertama, kebenaran. Yang pertama tadi, kita menerima kebenaran dari Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan Dia mencurahkan darahnya, menebus dosa kita. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tetapi nilai-nilai kerajaan surga kebenaran harus kita nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Kebenaran adalah melaksanakan firman Tuhan. Laksanakan firman. Susah, Pak, susah. Tuhan berkata, berilah pipi kirimu jika engkau ditampar pipi kananmu. Berjalanlah 2 mil jika engkau diminta berjalan 1 mil. Berikanlah jubahmu jika dia meminta bajumu. Saudara harus laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun sulit. Pertobatan diperlukan saat ini. Bikin komitmen baru sama Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Untuk bertobat. Sehingga nilai-nilai kebenaran dalam kerajaan Allah kita nyatakan dalam hidup kita. Dalam waktu 3 bulan ini Tuhan izinkan COVID-19 datang. Sehingga kesulitan menimpa kita. Dan memaksa kita untuk melepaskan semua kesenangan, kebanggaan, dan agenda pribadi kita. Tanpa kita sadari, seringkali kita menomorsekiankan Tuhan, menomorsekiankan Tuhan, dan lebih mengutamakan hal-hal lain melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau supaya saudara bisa melaksanakan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saudara. Kita harus bersekutu dengan Tuhan, berhubungan kembali dengan Tuhan. Hari-hari ini iman kita sedang diuji, dan kita dipaksa untuk menghancurkan semua berhala kita dan membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan keluarga kita. Saudara memberhalakan apa? Olahraga. Sekarang saudara tidak bisa olahraga. Memberhalakan uang. Sekarang semua ekonomi runtuh. Memberhalakan pekerjaan. Saudara tidak bisa bekerja. Memberhalakan pergaulan. Saudara sekarang tidak bisa bertemu dengan teman-teman saudara. Memberhalakan pengetahuan dan kepintaran. Semua sekolah tutup. Saya bingung juga. Cucu saya harus tidak sekolah. Saudara, memberhalakan apa? Pesta, kumpul-kumpul dengan teman-teman. Sekarang sudah tidak bisa. Jalan-jalan liburan. Keluar kota kemanapun juga. Wisata semua ditutup, penerbangan semua di cancel. Ya, mau kecantikan, salon, semua tutup. Bentuk tubuh, gym, semua tutup. Yang membarakan pelayanan, gedung gereja yang megah. Sekarang pertemuan ibadah dilarang, harus live stream. Apalagi yang mau kita banggakan. Yang malas pulang ke rumah biasanya dan suka kesal dengan suami atau istri, dengan anak atau orang tua kita. Sekarang setiap hari, siang dan malam harus berkumpul dengan saudara, dengan keluarga. Tuhan itu baik. Tuhan tidak merancang kita untuk hancur. Saudara, kita harus menerima benar-benar kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan jangan dipertentangkan. Firman Tuhan jangan dipertentangkan satu dengan yang lain. Aku paling benar, dogma aku paling benar, firman aku paling benar. No, laksanakan firman Tuhan dengan benar. Maka kebenaran demi kebenaran akan Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi sulit ini, Tuhan ingin kita kembali bersekutu dengannya, melebihi apapun, dan Dia ingin kita mengetahui bahwa Dia sedang bekerja dan memulai musim yang baru bagi anak-anaknya. Yang kedua, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Yang kedua, damai sejahtera. Berdamai dengan semua orang. Kalau kita mau berdamai dengan semua orang, walaupun kita dibagaimanakan juga, maka kita sedang menarik nilai tukar damai sejahtera dari surga
ke dalam hidup kita. Kalau saudara melaksanakan nilai kebenaran dalam firman saudara, maka saudara sedang menarik, sedang membuat uang surgawi untuk saudara dapat membeli atau mendapatkan kebenaran daripada surgawi di dalam hidup saudara. Kalau saudara sedang berdamai dengan semua orang, maka saudara sedang membuat uang surgawi untuk surgawi memberikan damai sejahtera kepada saudara dan saya. Saudara, baca dari Mazmur 30 ayat 12 sampai dengan 13. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menanah-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku, untuk selamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Jangan berdiam diri, nyanyikan syukur bagi Dia, maka ratapan engkau diubah menjadi orang yang menari-nari. Saudara, berdamai dengan semua orang. Saya mau serukan kepada seluruh siapapun juga yang mendengarkan pesan Tuhan ini. Kita harus berdamai, terutama hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai oleh Tuhan berpuluh-puluh tahun. Berbesar, banyak sekali jemaatnya. Saya minta berdamai. Saat ini berdamai, sehingga COVID-19 dari Indonesia cepat berlalu. Jika tidak berdamai, maka COVID ini tidak akan berlalu. Karena apa, saudara? Pagar itu sudah tidak ada untuk Indonesia. Katanya menjadi penjaga Indonesia. Mari kita jaga Indonesia dengan doa, pujian, penyembahan. Dengan berdamai dengan semua orang, supaya Indonesia dapat diperisai. Dan COVID itu tidak akan menyerang lagi. Sudah dijaga oleh semua perisai daripada Dia. Saudara, COVID-19 ini bukan dari Tuhan, bukan hukuman Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Saya mau tekankan, COVID-19 ini adalah dari iblis, dari kuasa kegelapan. Surga, kerajaan Allah, kerajaan surga tidak mempunyai COVID-19, tidak mempunyai wabah, tidak ada sama sekali. Yang mempunyai adalah iblis. Dia yang memberi, dia yang mendatangkan, dia yang menyerang dengan wabah ini. Tetapi Tuhan izinkan. Ayub, pada waktu dia dicobai, setan bilang kepada Tuhan, sekarang cabut perisainya, aku akan mencobai dia. Dan Tuhan izinkan. Maka Ayub menghadapi pencobaan daripada si iblis. Saudara, hari-hari ini biarlah perisai itu memerisai Indonesia dan seluruh dunia. Dengan kita bersujud di hadapan Tuhan, meminta kepada Tuhan, bertobat, melaksanakan kebenaran firman Tuhan, berdamai dengan semua orang. Saudara, yang terakhir, yang ketiga adalah sukacita. Terima kerajaan Allah, nyatakan sukacita. Apa artinya? Bersukacita dalam segala hal, dalam segala keadaan. Dan bagaimana kita dapat bersukacita? Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya hadirat Tuhan mengalir dalam hidup kita, dan kita tidak terguncangkan, semakin dalam, semakin intim dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingin tekankan kepada saudara, bagaimana supaya kita bisa intim dengan Tuhan, membangun mezbah kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita, supaya Tuhan mendengar doa-doa kita di dalam mezbah kita. Yang pertama, saudara masuk ke dalam mezbah pribadi. Masuk ke dalam mezbah pribadi, minta pertobatan kepada Dia, sujud di hadapan Dia. Tuhan sering bangunkan saya jam 4, jam 5 pagi. Untuk apa Tuhan menghadap aku? Saya hanya dapat bersujud di hadapan tata Tuhan, dan saya berkata, Tuhan, aku bersujud di depan altar-Mu yang agung dan mulia. Perkenankanlah hamba-Mu, Tuhan.
Basuh hamba-Mu dengan darah Yesus, supaya aku berkenan untuk bersujud menyembah Engkau di depan altar-Mu yang agung dan mulia dan suci dan kudus, sehingga Engkau berkenan kepada hamba-Mu. Masuk ke dalam itu. Setelah itu, bangun mesbah keluarga di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita, keluarga kita, dipagari oleh Tuhan hari itu di dalam hidup kita. Lakukan kebenaran, berdamai dengan semua orang. Kita harus berdamai hari-hari ini dengan semua orang, supaya kita bisa mendapatkan damai dan sukacita daripada Dia berlimpah-limpah. Saudara, dan setelah itu kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Dia, masuk dalam hadirat Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, naikkan doa, pujian, penyembahan. Yang ketiga, setelah mesbah keluarga, kita harus membangun mesbah di dalam seluruh aspek hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan kita. Saya di dalam pergaulan selalu membangun mesbah. Saya tahu selalu mau menyenangkan hati orang, bukan saya yang senangkan. Saya selalu mau berkata, aku lebih baik memberi daripada menerima. Saudara tahu, itu adalah mesbah di dalam setiap langkah hidup kita. Saudara, Tuhan selalu akan menolong kita kalau kita intim dengan Dia. Bangun 3 mesbah. Mesbah pribadi saudara, minta pertobatan. Setelah itu, mesbah keluarga, agar keluarga kita. Tapi terlebih daripada itu, bangun mesbah di dalam kantor saudara, di dalam hidup saudara. Bukannya di kantor itu saudara melakukan pujian, penyembahan, nyanyi dengan bersorak-sorai. No. Semua perilaku kita di dalam pekerjaan kita yang menyenangkan hati Tuhan adalah dupa yang mengharumkan rumah Bapa dan menjadi korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya banyak sekali dikirimin oleh teman-teman saya yang sudah lama tidak ketemu dengan saya, dari Bandung, dari manapun juga, lagu-lagu rohani baru-baru sekarang. Yang satu lagu rohani ini yang saya ingin perdengarkan kepada saudara, di mana di lagu ini mengatakan Tuhan selalu menolong kita. Dan Dia tidak akan mengizinkan satu helai rambut pun juga jatuh jika tidak seizin Dia. Saudara, dengarkan lagu ini supaya saudara dapat menyanyikan hari-hari ini senantiasa terus dalam hidup saudara. Berganti saudara. Sekarang musim wabah, mungkin COVID-19, tetapi kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Tidak berubah. Saudara dan saya harus percaya. Yakin Tuhan pasti memberkati kita. Saudara akan dilalui dari krisis ekonomi. Dia akan melindungi saudara dan saya. Yakin, imani. Burung di udara saja Dia pelihara. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Helai di rambutku tak akan berjatuh seizinmu. Selalu menjagaku, menangkanku dan memeliharaku.
seumur hidupmu. Dengarkan saudara lagu ini. Yakini, imani. Dia akan menolong saudara, dia akan menjaga saudara, akan menjaga kita semua. Siapkan perjamuan kudus saudara. Saudara, kerajaan surga telah datang di dalam hidup saudara dan saya. Kerajaan surga telah hadir di rumah saudara dan di rumah saya. Kerajaan surga telah hadir di pekerjaan saudara, di bisnis saudara, di perniagaan saudara, di toko saudara, di tempat usaha saudara, di tempat pendidikan saudara, di sekolah, dimanapun juga. Kerajaan surga telah hadir di hidup saudara dan di hidup saya. Saudara amini, saudara percayai bahwa semuanya itu pasti akan Tuhan lakukan daripada kita. Saya mengundang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus pada saat ini, Jumat Agung ini, untuk kita dapat perjamuan kudus bersama-sama. Saudara, apakah kita masih mempunyai ganjalan sakit hati, dendam, marah? Marilah kita membuka hati kita dan jangan menyimpannya. Katakan, saya lepaskan semua ganjalan sakit hati ini ya Tuhan. Ampunilah saya dan kuduskanlah saya saat ini. Saat ini darah Yesus tercurah untuk menguduskan kita. Dan layakkanlah saya Yesus agar saya dapat makan dan tubuh darah Yesus ini layak di hadapan-Mu dan mendatangkan berkat pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengudusan ini daripada-Mu dan agar kami layak untuk perjamuan ini. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Dan kami undang para saudara semua untuk bangkit berdiri. Tuhan, layakkanlah Tuhan. Perjamuan ini hanya boleh diikuti oleh jemaat yang berusia di atas 12 tahun ke atas dan anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun. Dilarang untuk mengambil perjamuan ini dan atau yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah bertobat. Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia disalahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipertandingkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan imani saudara, dengan saudara bersekutu dengan tubuh Kristus, maka tubuh Kristus yang bilur-bilurnya ada dalam tubuh Kristus karena penyiksaan, sakit penyakit saudara telah ditanggungnya dan sudah selesai. Saudara katakan, sakit penyakitku telah ditanggung oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan darah Yesus bersatu dengan tubuh saudara, menandakan saudara telah ditebus dan telah dibenarkan oleh Dia. Dosa saudara telah dihapus oleh Dia. Di atas kayu salib, Dia mengalirkan darahnya untuk membasuh dosa kesalahan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa syafaat untuk kita menutup kebaktian ini. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami. Sampai Engkau berkata sudah selesai. Kau sudah menyelesaikan kerajaan surga, telah Engkau sampaikan kepada kami.
Kami akan menyatakan nilai-nilainya dalam hidup kami. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kami mau melaksanakan firman-Mu dengan pertobatan kami. Kami mau berdamai dengan semua orang. Dan kami mau menyatakan syukur dan puji-pujian kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, sebelum saudara menerima berkat daripada Dia, saudara, nyatakanlah terus kasih saudara kepada Dia. Dia adalah kasih adanya. Dia tidak bisa mengurangi kasihnya. Dia tidak bisa meniadakan kasihnya. Karena Dia adalah kasih adanya. Walaupun saudara berlaku dosa seperti apapun juga, merah seperti kirmisi, maka Dia akan memutihkan seperti salju. Dan Dia tidak akan pernah berkurang kasihnya kepada saudara. Jangan saudara mencoba untuk menaikkan kasihnya Dia kepada saudara. Dia kasih adanya. Saudara melakukan kebaikan, saudara lebih mencintai Dia. Tetapi cinta Dia kepada saudara dan saya sudah ada sejak awalnya. Dan Dia adalah kasih adanya. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat ini. Maka berkat anugerah limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Kudus, senantiasa akan menyertai kita. Saudara, stay at home, diam di rumah. Bangun mesbah-mesbah. Keluarga saudara, pujian penyembahan. Pada waktu gereja ditutup, si iblis bersorak-sorai dengan gembiranya karena kita tidak bisa beribadah. Tetapi setelah itu, berjuta-juta mesbah dibangun di rumah saudara dan saya. Si iblis terheran-heran melihatnya. Oh, ada begitu banyak pujian penyembahan. Ada begitu banyak dupa yang mengharumkan rumah Tuhan. Ada begitu banyak persembahan yang dinaikkan, persembahan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Si iblis sedang bingung untuk dapat menyetopnya. Sekarang sudah tidak bisa di stop kembali. Kebangunan rohani akan terjadi pada saudara dan saya dan pada dunia ini. Tetapi kita semua harus berdamai dengan diri kita dan dengan Tuhan Yesus. Dan dengan sesama kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan semua kekuatanmu. Dan cintailah juga sesamamu manusia seperti engkau menyintai diri kamu sendiri. Berdamai dengan semua orang. Nyatakan sukacita. Dan nyatakan Injil Kerajaan Surga. Keselamatan sudah datang. Injil Kerajaan sudah datang. Kerajaan surga sudah ada di dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan, amin.